السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Kitabus Shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kitab tentang salawat. Ada beberapa kesalahan kaum muslimin kemarin, di antaranya memberikan salawat dan salam kepada selain Nabi, selain Rasul. Ali alaihi salam, Umar alaihi salam. Ini keliru, ini salah. Kemudian hendaklah dua-duanya. Saya kira ini tidak wajib ya. Alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya alaihi salam. Jangan hanya alaihi salam. Alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semuanya. Sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, sama. Selama ini sebagian saudara-saudara kita beranggapan kalau Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Ini keliru dan termasuk zalim kalau berpendapat halus seperti itu. Kenapa? Salah satu bentuk kezaliman adalah membedakan yang sama. Kan sama. Dalam hal ini sama antara beliau dengan nabi-nabi yang lain. Berhak disalawati dengan sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sama. Ya. Yang beda di antara beliau dengan nabi-nabi yang lain cuma 5. Saya kira sudah sering kita bahas ya. Adapun dalam masalah salawat ini sama. Kemudian syubhat Rafidah yang tadi Ali alaihi salam, ini syubhat dari Rafidah atau Imam Ali. Salahkah istilah Imam Ali? Tentu tidak salah. Ali jelas imam, Bukhari saja imam, Muslim imam, Malik imam, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muhammad. Ali lebih imam. Tapi yang salah, kenapa cuman Ali? Kita tidak dengar dari mereka Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman. Kesalahannya di situ. Tidak syak lagi ini syubhat Rafidah. Termasuk karamallahu wajhah. Ini pun syubhat dari Rafidah. Tidak sah dari Nabi, tidak sahih dari Nabi, riwayat bahwa Ali berjuluk karamallahu wajhah. Wajah yang dimuliakan oleh Allah. Yang sahih apa kemarin? Abu Turab. Abu Turab itu yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masuk hadis pertama
di bab ini, kitab ini, atau hadis 1397 dari awal. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan, barang siapa yang memberikan salawat kepadaku salatan. Apa yang dimaksud salatan di sini? Ini maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak ada 3. Ada lil taukid, ada li bayanin nau, ada lil adat. Ini lil adat. Ya. Barang siapa yang memberikan salawat kepadaku salatan. Adat itu jumlah. Apa? Sekali salawat. Barang siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali salawat sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, maka sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan memberikan salawat kepada dia. Dia siapa? Dia man di sini yang memberikan salawat. Berapa? Asyran, 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas berapa? 10 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya bersalawat kepada Allah, bukan hanya bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga bersalawat untuk kita. Mana dalil ini? Riwayat Imam Muslim ini. Lihat, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Ya. Tentu salawat Allah kepada kita semua, termasuk kepada Nabi, tidak sama dengan salawatnya malaikat. Ya. Salawatnya kita untuk Nabi itu kan doa. Allah tentu bukan doa. Masa Allah berdoa? Allah kan penentu. Allah tempat diminta. Tentu Allah tidak berdoa. Allah memuji, Allah memuliakan, dan seterusnya. Rawahu Muslim. Fikul hadis. Al-hassu ala salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima fiha minal ajril azim wal khairil amim. Anjuran untuk bersalawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di dalamnya ada pahala besar, ada kebaikan yang menyeluruh. Maka jangan anggap enteng salawat. Jangan kita tidak adil, ya. Banyak saudara-saudara kita yang terkenal melakukan berbagai macam bid'ah. Ketika mereka sekali melakukan sunnah, harus kita katakan itu sunnah. Ambil contoh misalnya sebagian saudara-saudara kita yang banyak melakukan berbagai macam bid'ah, tapi imam mereka setiap kali subuh hari Jumat membaca surat Al-Insan, Ad-Dakhar, dan Hamim, As-Sajdah. Ya. Ini harus kita jujur, ini sunnah. Seandainya selama ini kita tidak melakukan, ya kita ikuti dia, orang dia sunnah. Ya. Kita melakukannya tentu bukan dalam rangka mengikuti mereka, tapi karena itu memang sunnah. Dicontohkan oleh Nabi, disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di subuh hari Jumat. Ya. Padahal mereka selama ini melakukan berbagai macam bid'ah. Dalam hal ini sunnah. Sebaliknya, ikhwan kita yang selama ini melakukan berbagai macam sunnah anti bid'ah, sekali waktu misalnya kunut subuh, ya kita katakan bid'ah.
Ya. Sekali waktu tidak memakai pakaian ihram, padahal sudah sampai Jeddah. Kenapa? Karena dari Jeddah ke Madinah dulu, nggak langsung ke Mekah. Dengan mengatakan nanti kita niat umroh setelah sampai Madinah. Ini kan mengada-ada. Emang dari Jakarta ini niatnya mau ngapain? Berangkat dari Indonesia niatnya mau ngapain? Ya, kalau mereka jujur tentu mereka akan menjawab niatnya mau umroh. Nah, ketika kita niat berangkat meninggalkan negeri kita mau umroh, maka wajib harus memakai pakaian ihram ketika melewati mikot. Sementara di Jeddah itu sudah melewati mikot apa belum? Ya sudah. Dengan beralasan kita ke Madinah dulu, ya salah sendiri, ngapain ke Madinah? Dari Jeddah ke Mekah kan sudah dekat, paling sejam lebih dikit. Ya, kenapa ke Madinah dulu? Yang jauh, 3 jam 4 jam. Ya, jadi urusan teknis harus dikalahkan oleh urusan syariat. Nah, ikhwan-ikhwan kita ini selama ini melakukan sunnah anti bid'ah. Sekali waktu mereka melakukan bid'ah, kita katakan itu bid'ah. Menyelisih Nabi apa kalau bukan bid'ah? Salah dalam ibadah apa kalau bukan bid'ah? Ya. Kembali kepada ta'rif bid'ah, bahwa segala bentuk taqarrub ibadah berniat cari pahala, tapi caranya tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Tidak ada Rasul dan para sahabat melewati miqat sementara belum memakai pakaian ihram. Ya, termasuk salawat ini. Termasuk salawat ini. Di antara kita barangkali ada yang kurang banyak bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kita akui sebagian saudara-saudara kita yang selama ini melakukan berbagai macam bid'ah, tapi gemar membaca salawat. Salawat yang sunnah ya. Bukan salawat badar, bukan salawat nariyah, bukan salawat al-fatih, bukan salawat tafrijiyah. Salawat Ibrahim. Bukan salawat tibbul qulub, bukan salawat, macam-macam. Semuanya bid'ah. Gubahan manusia, bukan dari Nabi SAW. Yang dari Nabi hanya salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus sampai innaka hamidum majid. Yang kedua, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Ini kaidah awal. Apapun yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Maka jika tiap bulan kita berpuasa 3 hari, berarti setiap bulan kita dianggap puasa 3 kali 10, 30. Berarti seperti setiap hari berpuasa. Ya. Termasuk ketika kita puasa Ramadan 30 hari. Maka dibalas, ditulis oleh Allah puasa 30 kali 10, 300. 300 hari. Kita tambah dengan 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10, 60. 60 tambah 300 tadi, 360. Maka ketika selesai puasa Ramadan kita tambah dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah dalam setahun itu kita puasa 360 hari. Berarti seolah setiap hari berpuasa. Dan begitu seterusnya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ini tambahan. Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi. Terserah Allah. Untuk siapa? Untuk siapa yang dikehendaki oleh Allah. 70 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, dan seterusnya, tidak terhingga. Yang terakhir, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sababun
fi rahmatillahi lil abd. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada seorang hamba. Rahmat Allah akan kita dapat salah satunya dengan memperbanyak salawat dan salam. Dan siapakah yang paling banyak nanti akan dijelaskan oleh beliau di hadis 1398. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat terhadap aku, orang yang paling berhak terhadap diriku nanti pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salawat. Orang yang paling banyak membaca salawat, dialah yang nanti yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Hadis ini dhaif. Imam Nawawi mengatakan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Imam Nawawi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Imam Nawawi tidak berkomentar, Imam Nawawi mengikuti saja penilaian dari Al-Imam At-Tirmidzi. Sementara Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah tidak mengikuti penilaian Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Beliau berani mengatakan dhaif. Dhaif. Bukan hasan. Diriwayatkan selain oleh Imam At-Tirmidzi juga Ibnu Hibban. Kenapa dhaif? Beliau mengatakan wa fi sanadihi Musa ibn Ya'qub Az-Zam'i. Karena di dalamnya ada seorang perawi bernama Musa bin Ya'qub Az-Zam'i, buruk hafalannya, sayyi'ul hifdzi. Sementara syekhnya yaitu Abdullah bin Kisan makbul, diterima periwayatannya. Fiqhul hadis ada dua. Yang pertama, haditsun dha'ifun la hujjata fih. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi berhujjah dengan hadis ini tidak bisa. Berhujjah dengan hadis ini tidak bisa. Dengan hadis lain sahih yang semakna dengan ini bisa, boleh. Ya. Wa qad sahha fi ma'nahu ahaditsun akhar. Hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis tadi ada. Ya. Ada beberapa ahadis kata beliau, bukan cuma satu hadis. Bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi kelak adalah orang yang paling banyak bersalawat, itu betul. Itu betul. Tapi tidak berdasarkan hadis ini, karena hadis ini dhaif kata beliau. Kemudian beliau membawakan komentar Ibnu Hibban setelah membawakan hadis tadi. Fi hadzal khabari dalilun ala anna awlan nasi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati yakunu ashabal hadis. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa manusia yang paling berhak terhadap Nabi, paling dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat adalah ahlul hadis. Ahlul hadis. Kenapa? Karena ahlul hadis lah yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berulang-ulang kali bersalawat. Karena ahlul hadis yang enggak jauh dari hadis, bentar-bentar qala Rasulullah, bentar-bentar qala Rasulullah, tentu diikuti dengan salawat sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun barangkali dalam tulisan tidak ada seperti Musnad Ahmad kemarin kita bahas, tapi beliau setiap kali menulis Muhammad Rasulullah, selalu mulut beliau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang paling banyak adalah ahlul hadis. Gitu ya. Yang bukan ahlul hadis, antum tahu sendiri. Antum tahu sendiri. Ya. Majelis hadis, baca hadis, ya. Ya, kita paling satu pertemuan 2 hadis, 3 hadis. Para imam bisa belasan puluhan hadis satu pertemuan. Ya, berapa kali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentar-bentar menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan yang bukan ahlul hadis, Mu'tazilah misalnya, Qadariyah misalnya, berbicara tentang ini, jarang sekali menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali. Karena yang mereka ucapkan dalam majelis mereka, pikiran mereka, nurani mereka, logika mereka. Beda dengan ahlul hadis. Yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira antum bisa lihat, bisa bedakan. Mana, ya ini lingkup kecil ya. Lingkup kecil di sekitar kita kan tidak ada imam ahlul hadis, tapi membawakan hadis. Otomatis sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Bandingkan dengan tokoh-tokoh yang jauh dari hadis. Dia bahas ayat, dia bahas ini, dia bahas itu. Tanpa hadis, tanpa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian sedikit sekali salawatnya. Ya. Beda dengan ahlul hadis. Beliau berdoa, saya saling berdoa, ja'alanallahu minhum wa hasyarana fi zumratihim tahta liwa'i sayyidi waladi Adam yaumal qiyamati wala faqar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka ahlul hadis dan mengumpulkan kita semua dalam kelompok mereka di bawah bendera sayyidi waladi Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala fakhar. Dan tidak ada kesombongan di sini. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam, kata beliau. Dan ini tidak sombong, tidak ada kesombongan. Ya, 1399. Wa an Aus ibn Aus. Ini anak dan bapak namanya sama, Aus bin Aus. Abdullah bin Abdullah. Muhammad bin Muhammad. Banyak seperti itu. Oleh karena itu butuh 3, butuh 4 untuk membedakan. Kalau 4 sama, ya hampir-hampir tidak ada. 3 hampir-hampir tidak ada. Ya. Kalau 2 banyak. Ya. Muhammad bin Yaqub, Isa bin Muhammad, banyak yang 2 sama, masih banyak. Maka dibutuhkan 3, 4 dan seterusnya. Kecuali sudah masyhur. Ya. Haddatsana Malik. Enggak ada yang enggak tahu siapa Malik. Imam Malik. Haddatsana Ali bin Madini. Semua orang tahu siapa Ali bin Madini. Ya, maksudnya para pelajar hadis tahu siapa Ali bin Madini. Haddatsana Yahya, tentu yang sudah jelas. Yang dimaksud Yahya bin Ma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati. Sesungguhnya hari-hari kalian yang paling mulia adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Fa'akthiru alayya minas salati fih. Maka perbanyaklah salawat untukku di hari Jumat itu.
Bolehkah dengan sekalian membaca hadis, belajar hadis di hari Jumat? Boleh. Ya. Agar mengamalkan satu sunnah ini, memperbanyak salawat untuk Nabi SAW di hari Jumat. Karena dengan membaca hadis tentu ada qala Rasulullah SAW. Wa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian itu ditampakkan kepadaku. Ditampakkan kepadaku, aku melihat, aku tahu. Dari dalam kuburku tentunya. Karena kalian di sini adalah seluruh kaum muslimin yang masih hidup. Tentu beliau sudah wafat. Ya. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta balita. Bagaimana ditampakkan kepada engkau ya Rasul, sementara engkau sudah wafat, hancur tubuhmu? Ya. Para sahabat memahami sebagaimana seluruh manusia. Namanya manusia ketika dikubur tentu jasadnya hancur. Tinggal tulang belulang. Gimana bisa ditampakkan? Gimana engkau bisa melihat, bisa tahu, bisa mendengar? Dijawab oleh Nabi SAW, Inna allaha harrama alal ardi. Sungguh Allah mengharamkan kepada bumi ajsadal anbiya, memakan jasadnya, dagingnya, badannya para nabi, para rasul. Wajib kita yakini, tidak perlu kita membuktikan bahwa jasad para nabi, para rasul masih utuh sampai hari ini. Tidak membusuk. Tidak perlu kita buktikan. Kenapa? Karena kita yakin dengan kesahihan hadis ini. Kita yakin bahwa ucapan beliau tidak mungkin salah. Beda dengan orang yang tipis imannya, mungkin Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlul Kalam, Falasifah, apalagi orang kafir, harus ada bukti dulu. Harus ada bukti dulu. Bukti ada beberapa. Tanpa sengaja para sahabat di Palestina ketika menggali satu pondasi untuk bangunan masjid, menemukan jasad yang masih utuh, yang hidungnya kira-kira sejengkal. Umar mengatakan itu Nabi Daniel. Ya. Beliau memperkirakan, tentu ini bukan wahyu ya, Nabi Daniel. Ini salah satu bukti bahwa para nabi, para rasul, jasadnya tidak membusuk di bumi. Bagaimana selain nabi, selain rasul? Mungkinkah? Mungkin kalau Allah menghendaki. 1, 2, 3, 10, 20 manusia mungkin. Mungkin. Kalau Allah menghendaki. Adapun jasad para nabi, para rasul, pasti. Bukan mungkin lagi, pasti. Karena kita tidak ragu dengan kebenaran sabda Nabi SAW. Dan bagaimana ketika kita mendapati ahlul bidah, bahkan ahli maksiat, bahkan penyebar kesesatan firqah dolal yang meninggal 100 tahun yang lalu misalnya, lalu digali kuburnya karena ada satu keperluan nggak sengaja, masih utuh misalnya. Apakah kemudian kita meyakini bahwa keyakinannya baik, akidahnya baik? Tentu tidak. Patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan jasad itu utuh atau tidak. Ya. Kita tidak boleh terkecoh oleh setan, oleh iblis. Ada riwayat ketika tokoh sesat, kalau tidak salah Ibnu Arabi,
yang mengatakan Tuhan itu aku itu Tuhan, wihdatul wujud, akidah hulul, itu ketika dihukum, dipenggal kepalanya, kepala itu muter dengan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tentu kita tidak boleh terkecoh. Orang awam tidak berilmu mungkin terkecoh, oh berarti dia berada dalam kebenaran. Kosok kepala sudah putus masih bisa baca Al-Quran misalnya. Nah, kita tidak bisa. Karena setan di mana-mana, iblis selalu menipu kita. Ingat, patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan kehebatan seseorang. Mentang-mentang hebat, mentang-mentang sakti, mentang-mentang bisa ngilang, berarti dia berada dalam kebenaran? Tidak. Ya yang jelas Fir'aun. Fir'aun jasadnya membusuk apa tidak? Tidak kan? Masih utuh kan? Apa kita katakan Fir'aun berada dalam kebenaran? Ya. Adapun para nabi, para rasul tentu berada dalam kebenaran. Dan salah satu yang dikehendaki oleh Allah bahwa jasad para nabi, para rasul masih utuh sampai hari kiamat. Ya, beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena pengulangan dari 1158. Kita lanjutkan 1400. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragima anfu rajulin. Ragima itu dicocok ya. Dicocok hidung seseorang. Maksudnya celaka. Celaka, kebangetan. Sial, ya, seseorang itu celaka, binasa. Kenapa? Dzukirtu indahu, aku disebut di hadapannya. Di hadapannya ada seseorang menyebut aku Muhammad, Rasulullah, Nabi Allah. Falam yusalli alayya, tetapi dia tidak membaca salawat untukku. Tidak bilang sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebut celaka, binasa, kebangetan, dicocok hidungnya. Ya. Dengan hadis ini, sebagian ulama berpendapat wajib bersolawat ketika kita mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini masih ada khilaf. Fikul hadis yang pertama, wujubus salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzukir. Wajibnya bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama beliau. Beliau termasuk berpendapat wajib berdasarkan ancaman tadi. Ragima anfu rajulin, binasa celaka. Ya. Yang kedua, as-salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal fi'li sababun fil izzati wal karamati fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan perbuatan. Rupanya ada salawat tapi tidak dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Apa itu? Apa itu? Mengikuti sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, terutama sunnah yang sudah mati. Kan banyak sunnah-sunnah yang sudah mati, sunnah-sunnah Nabi yang dijalankan oleh Rasul dan para sahabat, tapi hari ini aneh di mata kaum muslimin. Ya, sebagian kaum muslimin menganggap aneh jenggot, menganggap aneh berpakaian tidak isbal,
Ya. Nah, kita hidupkan maka pahala besar sekali. Banyak hari ini sunnah-sunnah Nabi yang mati, tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Sebaliknya, kaum muslimin melakukan berbagai macam bid'ah yang mereka mengira itu sunnah. Dari mulai usolli, nawaitu, salawat nariyah, tahlilan, muludan, nujubulanan, dan seterusnya, banyak sekali. Barangkali ratusan ribuan kalau seluruh dunia. Ya, di Indonesia saja sudah mungkin ratusan ribuan. Ya, di sekitar, dan itu berkurang apa bertambah? Berkurang apa bertambah? Bertambah, terus bertambah. Ya. Tahun 70-an belum ada qiyamul lail berjamaah di luar bulan Ramadan. Ya. 80-an, 90-an sudah mulai. 2000-an marak. Bukan bulan Ramadan, tapi qiyamul lail dan berjamaah. Terutama malam 1 Januari. Malam tahun baru. Ya. Walillahilham, belakang sini agak sepi. Ya. Ketika murid-murid Syekh Albani datang ke Indonesia, dilapori oleh sebagian asatidzah, kaget beliau. Baru dengar, berarti di Urdun sana, di Yordan, di Yaman, Saudi, jelas tidak ada. Di negeri kita ini. Luar biasa, kreatif sekali kaum muslimin di negeri kita ini. Dari kalangan hizbiyin, harokiyin. Gak ada sunnahnya. Kalau bulan Ramadan, iya. Salatut tarawih. Ini di luar bulan Ramadan. Dan itu dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Terutama anak-anak muda dari kalangan hizbiyin, harokiyin. Nah, yang sunnah semakin tidak dikenal, semakin aneh. Ya, banyak yang aneh. Habis akad nikah, sholat 2 rakaat, berjamaah suami istri. Nah, banyak yang aneh ini. Ya, masuk kuburan, lepas sendal, lepas sepatu. Banyak yang aneh ini. Tidak kenal sunnah ini. Ya. Padahal itu sunnah. Bersolawat kepada Nabi SAW baik dengan ucapan atau perbuatan adalah sababun fil izzati wal karamati fid dunya wal akhirah. Menjadi penyebab izzah, kemuliaan kaum muslimin, kehebatan kaum muslimin. Hari ini kaum muslimin seolah tidak punya izzah, lemah, terjajah, dihina, dicaci maki, miskin, dan seterusnya. Yang kaya raya, yang hebat, yang berkuasa, yang persenjataannya luar biasa, orang-orang kufar. Apa di antara penyebabnya? Jauh dari sunnah Nabi. Lakukan berbagai macam bid'ah. Maka Allah timpakan kehinaan itu. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi, sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar apa? Agama yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Maka tidak diragukan lagi bahwa satu-satunya cara agar kaum muslimin kembali jaya, kembali menang, kembali menjajah, bukan dijajah, adalah beragama mengikuti Rasul dan para sahabat. Bukan bikin partai Islam. Bukan bikin gerakan ini, gerakan itu. Bukan bikin kelompok ini, kelompok itu. Walaupun tujuannya sama, agar Islam jaya. Tujuan kan harus
tujuan baik kan harus dengan cara yang benar, cara yang baik. Cara yang benar bagaimana? Ikuti Rasul dan para sahabat. Dari sini tidak ragu Imam Malik mengatakan la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan jaya umat ini, tidak akan menang umat ini, tidak akan hebat umat ini kecuali dengan cara yang telah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Pendahulu umat ini siapa? Tentu Rasul dan para sahabat. Bagaimana cara Rasul dan para sahabat sehingga meraih kejayaan Islam, mengalahkan dua superpower dunia, Romawi dan Parsi? Dengan sunnah, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, menjauhkan diri dari berbagai macam bid'ah, syirik. Ini jalan satu-satunya. Adakah cara lain? Tidak ada. Maka cara ini ditempuh, cara ini ditempuh, cara ini ditempuh, cara ini ditempuh. Gak ada yang berhasil. Gagal semua. Ya, lihat berapa cara Khawarij, cara Al-Qaeda, cara Daesh, ISIS, cara ini, itu kan semua tujuannya seperti itu. Gak ada yang berhasil. Ya. Karena mereka tidak memakai cara ini. Kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ajak kaum muslimin meninggalkan berbagai macam syirik dan bid'ah. Kembali bertauhid, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Itu satu-satunya cara. Sekali lagi, tidak ada cara lain. Ya. Masuk waktu? Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburku nanti 'id. Apa itu? Ada ya'udu 'idan, kembali, didatangi berulang-ulang, didatangi di hari-hari tertentu. Rupanya yang dikhawatirkan oleh Nabi, yang dibenci oleh Nabi, dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Ada kuburan-kuburan syekh mereka, kuburan kiai mereka, didatangi di tanggal-tanggal tertentu, di bulan-bulan tertentu. Justru ini yang tidak dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburku nanti 'id. Didatangi berulang-ulang, didatangi sengaja dari Mesir, dari Yaman, dari Malaysia, dari Indonesia. Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Silahkan orang Indonesia, Mesir, Malaysia, Yaman datang ke Madinah, silakan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk sholat di Masjid Nabawi. Karena jauh lebih utama dibanding sholat di masjid-masjid biasa. 3 masjid itu. Bukan untuk ke kubur beliau. Gitu. Adapun sudah sholat di Masjid Nabawi, silahkan. Bahkan disunahkan menziarahi kubur beliau. Gitu. Ya. Jadi tujuan dari Indonesia, dari Malaysia, dari Mesir dan seterusnya bukan kubur Nabi, tapi Masjid Nabawi untuk sholat. Setelah sampai sana, boleh. Maka Imam Malik itu nggak suka benar, benci. Melihat orang-orang dari Mesir, dari Yaman, dari Mekah, langsung ke kubur Nabi, langsung ke kubur Nabi. Beliau kan memberikan pelajarannya di Masjid Nabawi kan. Terkenal ucapan beliau, illa sahibu hadzal qabr, sambil menunjuk kubur Nabi. Siapapun pendapatnya
bisa diambil, bisa ditolak. Kecuali penghuni kubur ini. Sambil menunjuk kubur Nabi SAW. Nah, Imam Malik sering menyaksikan orang-orang dari mana-mana. Begitu sampai ke Madinah, langsung ke kubur Nabi, langsung ke kubur Nabi. Beliau tidak suka. Bukan begitu caranya, itu bukan sunnah, itu bid'ah. Maka silahkan masuk ke Masjid Nabawi, sholat. Kalau bukan pas waktu sholat, ya sholat tahiyatul masjid. Kalau bisa di Raudhah, silahkan. Kalau enggak, jangan memaksakan diri. Berdesak-desakan dan seterusnya. Setelah itu silahkan ziarah ke kubur Nabi. Berapa kali? Berapa kali? Sekali cukup. Sama dengan umroh, sekali cukup. Ya, bukan hari Senin umroh, hari Selasa umroh lagi, hari Kamis umroh lagi. Mumpung masih di Mekah, umrohkan 2 jam, 3 jam selesai. Cuman tawaf, sa'i, tahallul. Tapi ini tidak disunahkan oleh Nabi SAW. Rasul dan para sahabat dalam sekali perjalanan ke Mekah, umrah sekali. Begitu juga menziarahi kubur Nabi sekali. Ya, dalam kunjungan kita ke Madinah seminggu misalnya 8 hari, cukup sekali menziarahi kubur Nabi SAW. Wasallu alayya, dan salawatlah kalian untukku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian itu sampai kepadaku. Semakna dengan hadis tadi. Haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Maka tidak perlu nitip salam. Dibawakan oleh beliau nanti di bawah ayat kedua, ya. Salah satu bid'ah mungkarah adalah nitip salam. Misalnya saudara kita mau umrah, tentu mampir dan nginep di Madinah, salam buat Nabi. Salam buat Nabi. Ya ngapain? Dari sini saja sampai sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Ngapain nitip salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Fiqhul hadis, la yajuzu syaddur rihali ila qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipertegas oleh beliau. Tidak boleh, haram mempersiapkan perjalanan tujuannya ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Dari Indonesia, dari Mesir, dari Yordan, dari mana-mana, tujuan utamanya adalah ke kubur Nabi. Tidak boleh. Tujuan utamanya adalah Masjid Nabawi. Sekali lagi, ya, bagaimana kubur ibu kita, ayah kita, yang di Surabaya, yang di Makassar, yang di Bandung, kita dari Jakarta, bolehkah? Lebih tidak boleh. Kubur Nabi saja tidak boleh, apalagi selain Nabi SAW, lebih tidak boleh. Ya, maka jangan antum pulang ke Surabaya, ke Makassar, ke Bandung, Purwakarta dan seterusnya, tujuan utama menziarahi kubur ibu, kubur ayah, kubur kakek, nenek. Jangan. Ya. Pulanglah ke Surabaya, ke Bandung dan seterusnya untuk silaturahim kepada karib kerabat kita. Besoknya atau lusanya silahkan ziarah ke kubur ibu antum, ayah antum, kakek antum dan seterusnya. Jangan dijadikan tujuan utama. Ya. Karena tidak boleh mempersiapkan perjalanan ibadah. Ziarah kubur kan termasuk ibadah. Nggak boleh dengan safar. Sholat, baca Al-Quran, itikaf, ziarah kubur, ini semua adalah ibadah. Ibadah tidak boleh dengan safar. Kecuali menuju 3 masjid tadi. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan untuk tujuan ibadah kecuali menuju 3 masjid tadi. Di Madinah, di Mekah, dan di Palestina. Di luar 3 masjid ini tidak boleh. Ya, maka hati-hati antum ke Bandung,
tujuan utamanya adalah iktikaf di sana. Jangan, nggak boleh. Iktikaf kan ibadah. Ya. Tujuan utamanya adalah sholat di sana, nggak boleh. Kalau 3 masjid tadi boleh. Hanya 3 masjid itulah yang boleh. Al-haddu ala salati wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aynama kana al-abdu. Anjuran untuk bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun seorang hamba berada. Kenapa? Fa innaha tablughu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu pasti akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin enggak nyampe, pasti akan sampai. Qad wakkalallahu ta'ala malakan yuballighuhu salatal musallin wal musallimin alaihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah mewakilkan, telah menugaskan malaikat tertentu ya, untuk menyampaikan selawat dan salam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan demikian bid'ahlah orang yang mengatakan salim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salamku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada teman kita, saudara kita yang akan berangkat ke Madinah. Idla farqa fi salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal qaribi wal ba'id. Tidak ada bedanya dalam hal salawat dan salam, mau dari jauh, mau dari dekat, tidak ada bedanya. Sama saja sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala a'lam. Iya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.